Bulan kemarin waktu saya khotbah, saya berdiri di sini, saya meneteskan air mata. Tapi hari ini tidak perlu meneteskan air mata, karena Tuhan itu dahsyat tiap hari dalam perjalanan hidup. Bulan lalu saya khotbah tentang iman, betul ya? Kami semua pemimpin-pemimpin baik dari ST3 atau juga IKBP mengharapkan semua yang keluar dari pendidikan di lembaga pendidikan yang ada di tempat ini tidak keluar sekedar dengan ilmu pengetahuan teolog sekepala dan keluar dengan iman yang mati, iman yang sampai pada intelek. Kami kepingin semua mahasiswa dari IKBP keluar masuk di dunia kerja tidak sekedar dengan ilmu pengetahuan, bisnis internasional dan sebagainya yang telah mengisi otakmu. Itu sama sekali tidak cukup. Tapi kami berharap saja kalian keluar dari tempat ini juga dengan membawa iman yang timbul dari mendengar firman Allah. Lalu hidup dengan iman yang hidup. Inilah textbook kita. Inilah buku panduan kita di mana kita semua baik mahasiswa ITB, dosen-dosen dan semuanya termasuk dari ST3 yang harus kita gunakan setiap hari dan harus kita pelajari. Apa yang tertulis di sini pasti jadi. Saya sekarang sedang diperhadapkan dengan suatu tantangan yang cukup besar, atau jangan pakai saya, kami, karena harus membangun asrama baru buat ST3 dan institut. Saya juga mulai ada kerinduan untuk meningkatkan ST3 untuk nanti menghasilkan S2, S3, tapi yang akan menghasilkan pelayan-pelayan Tuhan yang keluar dari sini bukan dengan ilmu pengetahuan teolog sehingga meraih S3. Esteller. Yang hanya tahu Tuhannya dahsyat tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saya berharap saja kalian ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang kalian punya. Saya kira itulah khotbah saya pagi ini. Kira-kira 3 minggu yang lalu saya bangun pagi sekali, jam 3 barangkali jam 4. Saya mulai punya hubungan dengan Tuhan, intimacy with God. Dan sementara saya berdiam, ada suara kecil dari dalam. Dan suara itu berbicara mengenai the beauty of rebuke. Kelihatannya kalau dengar topik seperti ini, kedengarannya nggak cocok. Kedengarannya, saya tidak pernah alami pengalaman seperti itu bahwa waktu saya ditegur keras. Pada waktu saya dinyatakan bahwa saya ini bersalah, dan orang yang berbicara seperti itu dengan saya juga menggunakan nada suara yang cukup keras. Dan saya tidak menikmatinya. Di mana keindahannya?
Justru pagi ini saya menyampaikan kebenaran ini dengan tujuan semua memiliki persepsi Allah dalam kehidupanmu. Saya ulangi, saya mau menyampaikan kebenaran ini dengan tujuan semua memiliki persepsi Allah dalam kehidupanmu. Sehingga Anda dapat melihat sisi yang satu ini dari sisi Bapa yang penuh dengan kasih sayang. Saya mau angkat dulu satu ayat. Dan dalam ayat ini akan kita lihat arti daripada teguran itu. Karena teguran itu mempunyai beberapa pengertian. Salah satu pengertian adalah menasihati, rebuke. Dan di dalam nasihat selalu ada petunjuk-petunjuk yang dilihat dari sisi yang negatif dan juga dilihat dari sisi positif, lalu menyampaikan sebuah himbauan agar supaya berusaha menghindar dari sisi yang negatif. Tetapi kalau tidak dengar-dengaran kepada nasihat, maka konsekuensinya adalah merugikan yang mendengar, tapi tidak melakukan. Ini ayatnya bagus, saya angkat dari terjemahan bahasa Inggris, ESV. Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent. Semua buka ayat itu dalam terjemahan bahasa Indonesia, lalu yang sudah dapat berdiri kemudian baca bersama-sama. Semua buka Wahyu 3 ayat 19, Tuhan memberikan teguran kepada jemaat yang suam-suam kuku, yaitu jemaat Laodikia. Silakan berdiri yang sudah dapat. Wahyu pasal 3 ayat 19. Semua berdiri dan saya akan minta kalian baca setelah saya menghitung. Sudah? 3, 2, 1. Sekali lagi. Silakan duduk. Itu mempunyai kesimpulan, kalau saudara itu hidup dalam dosa dan saudara tidak mendapat teguran, artinya saudara dibenci oleh Tuhan. Tapi kalau saudara berbuat dosa, kalau saya berbuat dosa dan Tuhan memberikan teguran, tandanya Tuhan mengasihi. Sehingga paradigma kita atau perspektif kita berbeda dalam menghadapi teguran, karena teguran merupakan salah satu cara yang Tuhan Allah pakai untuk mendidik kita sebagai anak-anaknya. Saya ulangi, teguran merupakan salah satu cara yang Allah pakai untuk mendidik anak-anaknya. Nasihat adalah salah satu cara yang Allah pakai untuk menasihati anak-anaknya. Saya tidak punya urusan untuk memberikan nasihat kepada mereka yang ada di luar sana itu. Pemimpin-pemimpin tidak punya hak untuk menasihati mereka yang ada di luar. Tapi pemimpin-pemimpin punya hak untuk menasihati semua yang ada di sini. Dan kalau nasihat-nasihat diberikan dan tidak diterima, membangkang, akan disusul dengan disiplin. Apa?
agar supaya persepsi kita mengenai teguran itu benar. Lalu keindahan dari teguran kita nikmati. Terlalu banyak ayat-ayat Alkitab berbicara mengenai hal ini. Tapi ternyata ada hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan tidak bersedia untuk menegur seorang dengan yang lain. Nah, kita lihat bersama-sama dan di akhirnya nanti saya tunjukkan kepada kalian bagaimana caranya kita menegur. Karena bukan saja Allah yang menegur, Dia sebagai Bapa, Dia sebagai pencipta, tapi Dia juga memberikan otoritas atau tanggung jawab kepada manusia untuk menegur. Lalu kelompok manusia pertama adalah orang tua. Untuk itu janganlah pacaran selama mengikuti pendidikan kalau Anda itu belum sampai ke sana. Kira-kira begitu. Nanti minggu depan saya memberikan dasar-dasar mengenai hal berpacaran. Sehingga kalau hari ini Anda sedang berpacaran dan Anda tahu ini tidak tepat, lebih baik putus. Saya tidak bersenda gurau. Ini seorang bapak yang sangat sayang dengan anak-anaknya. Saya dan istri baru merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-50 tahun. Jadi kira-kira ada enggak kunci-kunci rahasianya? Memang ada. Tapi itu untuk minggu depan. Lalu di rumah kami melatih, mengajar anak-anak kami untuk tahu menggunakan waktu. Lalu kalau kami menegur, mereka tidak dengar-dengaran, kami kemudian memberikan disiplin. Ada 4 anak kami, saya akan angkat 2 saja ini pagi. Ini satu yang kemudian, ini satu yang kemudian setelah dia menjadi dewasa, tidak melewati pendidikan di sekolah tinggi, tapi lalu dipercayakan untuk menjadi seorang diplomat, pemegang rahasia bangsa, dan diutus bekerja di luar negeri. Nama anak kami ini adalah Cheryl. Ini foto yang sudah agak lama jadi tidak terlalu terang atau tidak jelas. Dia keluar dari rumah ini lalu dia ke New Zealand untuk sekolah melanjutkan pendidikannya. Dan anak ini tidak pernah mengikuti pendidikan di universitas. Lalu dia belajar bersama-sama dengan teman-temannya di sekolah. Dia dengar teman-temannya cerita-ceritanya jelek-jelek. Lalu dia berkata begini, kalau saya ada bersama dengan kalian, jangan cerita yang jelek-jelek. Jangan cerita yang jorok-jorok. Dia sedang menegur siapa? Teman-temannya di sekolah. Lalu teman-temannya berpikir, munafik banget satu ini. Tapi lalu mereka coba ikuti perjalanan hidupnya terus. Dan mereka memang, hidup Cheryl memang seperti ini, bagus banget. Mereka lalu bertanya, Cheryl, kenapa hidupmu bagus seperti ini? Flashback. Dia ingat masa kecilnya dari rumah. Dia ingat bagaimana orang tua mendidik dan membesarkannya. Lalu dia sampai kepada kesimpulan dan dia berkata kepada teman-temannya, saya dididik oleh orang tua saya, dididik dengan baik dengan cara Kristen. Kalau saya ditegur lagi dan tidak dengar-dengaran, saya
didisiplin. Itulah sebabnya saya menjadi seperti ini. Apa yang dikatakan teman-temannya setelah mendengar kisah yang diceritakan oleh Cheryl? Teman-temannya berkata begini, orang tua kami tidak mengasihi kami. Karena mereka membiarkan kami dan tidak memberikan pendidikan di rumah kami. Sesudah orang tua maka pemimpin-pemimpin. Di sekolah ada pemimpin, di perusahaan ada pemimpin, dalam negara ada pemimpin, dan di mana ada kumpulan orang yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin, di situ pasti ada aturan-aturan main. Iya atau tidak? Kalau di rumah tidak ada aturan main untuk mengatur anak-anaknya, maka sebelum anak-anak itu keluar dari rumah, mereka akan keluar sebagai keledai-keledai liar. Tapi kalau di rumah ada aturan-aturan main, maka mereka bagaikan keledai yang harus memikul beban di rumah. Dan beban itu tidak boleh sembarangan keluar dari rumah tanpa izin. Katakan amin. Oh, di sini ada peraturan begitu apa tidak ya? Apa? Saya bertanya tadi, saya berkata apa? Oh, ada peraturan nggak boleh keluar sembarangan ya? Ada saat-saatnya ya? Oh, ada peraturan begitu di sekolah ini, haleluya. Saya lupa bahwa ada aturan begitu di sekolah ini karena saya bukan kepala asrama. Kak Jaren ada di mana nih? Berdiri dulu, saya ingin kenal. Oh, kekasihnya sudah tiba belum? Saya bertanya mengenai kekasihnya sudah tiba belum? Waktu aku jatuh cinta dengan seseorang, orang lain berani gara-gara. Rasain lu. Bukan orang Jakarta, tapi pernah tinggal di Jakarta beberapa lama. Ada aturan main begitu nggak, Jarin? Tidak boleh keluar sembarangan, ada nggak? Ya sudah, sampai situ aja. Apa yang sedang terjadi di sini adalah persiapan untuk membentuk orang-orang yang namanya orang-orang bijaksana. Orang-orang yang berhikmat untuk nanti tampil di depan sana. Allah menciptakan manusia dan ia tidak kehendaki manusia hidup merdeka tanpa kepemimpinan. Semua yang berada di bawah kepemimpinan katakan haleluya. Jadi ada pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memberikan koreksi, memberikan teguran, memberikan disiplin. Meskipun kadang-kadang teguran dan disiplin itu sulit untuk bisa diterima. Saya pernah dipecat. Dosa saya apa? Tidak ada. Kok kenapa dipecat? Karena cemburu. Cerita boleh kan? Boleh. Dari sekian banyak hamba Tuhan, kok cuma 2 yang tampil hebat menurut ukuran manusia. Dan dari 2 itu dulu katanya saya laku seperti kacang goreng katanya. Lalu karena diundang berkhotbah di gereja-gereja yang lain, akhirnya saya dipecat. Syukur saya dipecat. Rasa enggak?
Kira-kira saya rasa enggak? Rasa sakit enggak? Oh, satu hari saya berkhotbah dan istri saya ada di situ, di satu gereja besar, dipimpin oleh salah seorang pemimpin handal di negara ini. Dan orang itu baru dipecat tanpa salah dari organisasi karena kecemburuan. Sementara saya khotbah, ada suara dari dalam, turun dan peluk. Khotbah saya belum selesai. Saya merasa persis dengan perasaannya. Karena saya pernah dipecat tanpa saya berbuat salah. Dan keindahannya apa? Saya turun, saya peluk. Pada saat waktu saya peluk, dia nangis, dia teriak, dia histeris. Dari depan sampai di belakang semua jemaat nangis semuanya. Sembuhlah hamba Tuhan itu hari itu juga. Hamba Tuhan itu sudah bermaksud untuk binasakan, hancurkan organisasi yang cukup terkenal di Indonesia. Tapi setelah dipeluk, sembuh total. Dahsyat atau tidak? Dipecat tanpa salah, didisiplin tanpa salah. Tapi ada keuntungannya atau tidak? Keuntungannya banyak. Kita terus. Yang ketiga, sesama orang percaya dapat menegur seorang kepada yang lain. Apakah istri boleh menegur suami? Apakah suami pada saat-saat tertentu harus tunduk kepada istrinya? Adakah ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa suami tunduk kepada istri? Ada tidak? Tidak tertulis dengan jelas-jelas, tapi Alkitab berkata begini, submit yourself one to another. Efesus 5:21. Tundukkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Pertanyaan berikutnya, bolehkah anak-anak menegur orang tua kalau salah? Anak kurang ajar. Kamu anak kecil, berani tegur ayahmu? Saya ulangi, saya pernah cerita dan ulangi cerita lagi. Sebagai pemimpin di rumah, saya buat peraturan. Dan salah satu peraturan, tiap bel makan berbunyi, semua harus kumpul di meja untuk makan bersama-sama. Satu hari bel sudah berbunyi 2 kali, bos masih di kantor. Bel berbunyi kali yang ketiga, saya masih di kantor. Anak-anak dan istri saya semua sudah tunggu di meja makan. Baru saya turun, saya buka pintu, masuk langsung. Semuanya. Papi bikin peraturan, papi melanggar peraturan. Polisi saja takut dengan saya kalau lihat wajah saya serem. Wih, pada waktu anak-anak tunjuk begitu, saya marah besar. Waktu itu Mas Santo dan yang lain-lain belum ada staff yang yang siap pakai, belum ada. Saya marah, saya berdiri, saya diam. Ini hari saya berkhotbah 5 jam ya. Saya berdiri dengan diam dan dulu kalau saya sudah marah saya sampai gemetar. Sementara saya berdiri, otak saya mulai bekerja, kata-kata itu hampir keluar. Kata-kata apa? Anak-anak kurang ajar, hampir saja saya mengucapkan kata-kata itu. Tapi belum keluar. Lalu Roh Kudus berkata, you salah. Oh iya.
Saya harus merendahkan diri saya kepada anak-anak saya. Pelajaran kerendahan hati terbesar yang pernah saya pelajari bukan di sekolah teologi. Pelajaran kerendahan hati terbesar saya belajar di rumah saya sendiri. Saya harus mengizinkan Roh Kudus menguasai saya. Saya turun dari tahta, Yesus bertahta. Kemudian saya berkata, sorry children, I'm wrong. Maafkan anak-anakku, papi yang bersalah. Atmosfer yang begitu panas tadi, serentak menghilang. Damai sejahtera turun. Saya duduk, saya berdoa dengan semua keluarga, makan bersama-sama. Masih ada pertanyaan lagi. Boleh enggak bawahan menegur atasannya kalau atasannya bersalah? Boleh ya? Oke, boleh. Saya mau bilang ini, coba dengar. Kalau ada seorang pemimpin manusia membuat kesalahan, kemudian pemimpin itu ditegur oleh bawahannya, pemimpin itu ngamuk-ngamuk, itu mempunyai pengertian, pemimpin itu adalah seorang manusia yang sempurna dan yang sudah tidak pernah membuat kesalahan lagi. Sampai dengan hari ini, saya ingin membuka diri kepada kalian semua. Kalau kalian menemukan kesalahan yang ada pada saya, datang dan tegur. Sekalipun tidak ada yang berani. Tapi saya mau bilang begini. Jangan pernah berkata, Papi, I love you. Kalau kalian melihat saya bersalah, dan kalian tidak menegur, artinya kalian membenci Samsakota. Semua diam ya. Kita terus. Tertulis apa di depan? Hah? Apa iya? Kalau sudah ditegur dan tidak dengar-dengar, Tuhan pakai binatang. Christopher, tolong cari cepat-cepat ayat itu dan tolong dibaca. Oh, tidak bawa wasiat yang lama ya? Oh, Alkitabnya hanya wasiat baru. Resno, cepat-cepat dapat nak, cepat. Bilangan pasal 22, ayat 28 sampai 30. Ya, dengan suara yang keras ya. Sudah 3 kali dipukul keras. Terima kasih banyak. Jangan-jangan karena nakal dengan anjing, pukul anjing berkali-kali, anjing akan salah saya apa, Mbak? Tapi sekarang kalian coba perhatikan bahwa salah satu prinsip yang Allah pakai untuk mendidik anak-anak yang dikasihinya adalah lewat teguran. Dan kalau tidak bisa menerima teguran dari manusia, ya sudah, Tuhan bisa pakai binatang untuk menegur manusia. Lanjut. Mudahkah untuk menerima teguran? Saya kira tidak terlalu mudah untuk menerima teguran itu.
Kenapa tidak terlalu mudah untuk menerima teguran? Maka saya kasih dua alasan saja. Satu, karena memang tidak mendapatkan pendidikan yang benar dari rumah orang tua. Tapi kalau di rumah orang tua sudah mendapat pendidikan yang benar, pada waktu ditegur dalam perusahaan malah akan senyum. Malah akan berterima kasih kepada yang menegur. Alasan yang kedua, mengapa tidak bersedia menerima teguran? Alasan yang kedua apa? Apa? Oke, jabat tangan satu dengan yang lain dan bilang, jangan sombong ya. Soalnya kalau sombong tidak mau terima teguran, jangan-jangan Tuhan pakai keledai untuk tegur. Oke, agar supaya persepsi kita berubah mengenai teguran yang Tuhan pakai untuk mendidik kita, maka marilah kita melihat kesombongan. Saya tidak tunjukkan banyak, tapi saya tunjukkan 3 saja, kalau saya tidak salah. Apa bahaya dari menolak teguran? Anda akan menjadi manusia-manusia yang dungu seumur hidup. Ini salah satu istilah yang dipakai oleh salah seorang politisi di Indonesia yang sangat antipati dengan Pak Jokowi. Selalu pakai istilah dungu, dungu, dungu. Coba saya minta salah seorang saudara cepat-cepat baca ayat Amsal Sulaiman 12 ayat 1. Yang dapat cepat berdiri dan baca. Ya, silakan. Silakan Imran. Siapa yang membenci teguran adalah Halo mahasiswa S3. Halo mahasiswa Institut Bukit Pengharapan. Mau jadi dungu seumur hidup? Oh tidak. Aduh, ini terjemahan yang bagus sekali. Whoever loves discipline loves to learn, but whoever hates correction, teguran itu, is a dumb animal. Binatang yang bodoh. Aduh. Satu hari, saya adakan KKR 40 malam di desa saya sendiri. Saya masih dalam kondisi sakit, demam malaria tropikal. Jadi kalau ada rekan-rekan kerja di sini, kalau sakit sedikit, tapi harus berkhotbah, tampil dan berkhotbah. Katakan amin. Tiap kali mau berkhotbah masih demam. Berdiri di podium, demamnya hilang. Turun dari khotbah, selesai khotbah, masuk, demam lagi. 40 hari. Mantap. Saya belajar dari siapa? Dari rektor saya di sekolah. Dia bilang, kalau Tuhan perintahkan saya untuk berkhotbah dan saya sudah terima berita, sakit apapun, kalau saya masih bisa berjalan, saya tampil untuk berkhotbah. Syukur. Syukur ada contoh. Lalu, setiap malam itu kebaktian dikunjungi oleh begitu banyak penduduk dari desa saya. Pagi-pagi saya belajar di kamar, di rumah istirahat yang dibangun oleh orang tua saya. Lalu ada tante-tante yang bekerja di dapur untuk mempersiapkan makanan buat saya. Mereka cerita satu dengan yang lain mengenai kebaktian-kebaktian. Lalu mereka bilang begini, ini anak satu ini masih kecil. Karena memang saya kurus.
Tapi kalau dia sudah khotbah, kita ketakutan setengah mati. Tapi kalau dia sudah khotbah, dia miring kanan, kita ikut miring kanan. Dia miring kiri, kita juga ikut miring. Setiap hari mereka bicara dan mereka memberikan pujian-pujian tanpa mereka tahu bahwa saya dengar. Dan dengan pujian-pujian itu, angkuh mulai menyelinap masuk. Sementara satu hari saya ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan saya yang baik, tunjuk kesalahan saya, kesombongan. Lalu Tuhan tunjukkan ayat firman Allah, orang sombong menjadi bagaikan binatang yang tidak berakal. Kemudian Tuhan tunjukkan kepada saya peristiwa Raja besar Nebukadnezar yang angkuh. Harus hidup di padang belantara dan makan rumput seperti binatang. Sampai dengan dia sadar bahwa dia punya kedudukan ini hanya otoritas dari Allah dan dia bertobat. Lihat bahaya dari menolak teguran. Halo? Lihat bahaya dari menolak teguran. Boleh saja punya ijazah S1, S2, S3. Boleh saja lihat foto terpampang hebat di rumah. Tapi kalau tidak menerima teguran, jangan-jangan sarjana-sarjana ini, sarjana-sarjana dungu menurut firman Allah. Menolak teguran, kemiskinan dan cemooh, menerima orang yang mengabaikan didikan. Ini cara yang Allah pakai untuk mendidik kita. Dalam memberikan counseling, kadang-kadang bertanya, kalian punya impian apa? Mau menjadi orang kaya. Impian di siang bolong. Kalau tidak bersedia untuk menerima teguran dari pemimpin-pemimpin yang ditetapkan oleh Allah. Terus yang ketiga, alami kehancuran dan tidak dapat dipulihkan. Ada suatu kesedihan besar yang sedang terjadi di dalam hati saya. Yang dapat baca karena tulisannya jelas silakan. 1, 2, 3. Siapa bersetegang leher? Walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa he who is often reproved tidak akan mungkin dipulihkan kembali. Mengapa di sekolah ini ada aturan-aturan yang ketat? Setelah saya dan istri dipercayakan memimpin sekolah ini, maka mata kuliah pembentukan karakter diperkenalkan mulai dari waktu itu. Apa sebabnya? Saya dan adik-adik tidak mendapat pendidikan yang benar di rumah. Tapi sebagai seorang anak muda yang punya otak mulai berpikir ke depan. Kalau jadi begini nih, apa jadinya? Lalu dari adik-adik itu ada satu yang tampil sesudah saya. Pistol dia bawa ke sekolah. Temannya berusaha untuk berontak dengan dia tembak-tembak temannya di sekolah. Kok bisa begitu? Tidak mendapatkan pendidikan yang benar di rumah. Siapa yang cerita dengan saya? Sahabat karibnya di sekolah.
Dia baru meninggal 2 tahun lalu dan hampir tidak bisa meninggal. Anaknya yang paling besar telepon saya dan berkata, "Om, papi sulit banget meninggal. Sudah seperti ini sulit banget untuk meninggal." Ngamuk terus, saya berkata, setan sedang mengejar dia. Dengan semua dosa-dosa yang dia perbuat, sedangkan dia mengerti kebenaran firman Allah. Saudaraku yang saya kasihi, adik saya ini seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Adik saya ini seorang yang punya banyak karisma. Untuk kalian mahasiswi ST3, di sana ada ruangan doa. Siapa yang membangun itu? Adik saya. Taman yang bagus dulu, siapa yang kerjakan itu? Adik saya. Tapi angkuh. Tapi tidak mau dengar-dengar. Satu hari saya dan istri saya ada di Jakarta. Dia ketemu dengan kami, dia lihat kami. Fellowship sebentar, lalu kami kembali ke Tawangmangu. Setelah tiba di Tawangmangu, dia tulis surat panjang buat kami. Lalu dalam surat itu, dia berkata seperti ini, "Sam Carroll, saya kagumi kehidupan kalian. Sam Carroll, saya ingin kembali kepada Tuhan, tapi sudah terlambat. Sam Carroll, tolong himbau umat Tuhan dimanapun kalian pergi dan kemanapun kalian berada. Untuk jangan menjadi pemberontak seperti aku." Itulah pesan dari almarhum adikku yang sudah pergi. Saya baru diingatkan setelah Tuhan memerintahkan saya untuk menyampaikan berita ini. Sebenarnya dia bisa hebat, tapi akhir hidupnya miskin dan melarat dan sangat dipermalukan. Istrinya cantik, cerai dari istrinya. Lalu kumpul kebo dengan seorang wanita yang kami sampai pikir, kok bisa jadinya seperti ini? Menolak teguran. Akibatnya jadi seperti ini. Ini yang menyebabkan disiplin ada di sekolah ini, aturan-aturan main ada di sekolah ini dengan tujuan kalian semua ke depan tidak hancur. Halo? Beralih keindahan sebab bersedia untuk menerima teguran. Siapa dari antara kalian yang ingin menikmati keindahan karena bersedia menerima teguran? Silakan berdiri dengan saya. Sampai dengan hari ini saya masih kepingin terima teguran kalau saya salah. Masih. Karena inilah cara Tuhan mendidik saya. Silakan duduk. Rahasia untuk kita mudah menerima teguran adalah apa? Rendah hati. Rendah hati. Kedua, tahu keuntungan. Tahu keindahannya di balik teguran. Ada banyak sekali, silakan baca sendiri, pelajari sendiri Alkitab, dan Anda akan temukan keindahan dari teguran. Bebas dari kedunguan, bebas dari kebodohan. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Haleluya. Baca lagi. 1, 2, 3. Healthy correction is good. And if you accept it, you will be wise. Kalau terima, jadi apa? Bijaksana. Terlepas dari
kedunguan. Saya tidak tahu itu siapa. Saya agak terheran-heran dengan kalau ada hamba Tuhan mengajar dan berkata, nanti jangan tersinggung ya, dan jangan jaga jarak dari saya ya. Karena teguran itu loh. Waktu saya cerita mengenai pengalaman hidup kami selama 50 tahun bersama, mendidik anak-anak, dan tidak ada satu yang memberontak terhadap kami. Tidak ada satu. Waktu dia berusia 3 tahun, 2-3 tahun. Di rumah ada aturan main, jam-jam sudah diatur. Jam tidur harus tidur, jam bermain, jam belajar. Satu malam saya lihat jam, sudah menunjukkan jam tidur. Saya berkata kepada anak ini namanya Ronnie, Ron, time to go to bed. No. Ron, time to go to bed. No. Kali yang ketiga nada suara lebih tinggi. Dan tidak senyum. Kali ketiga perintah pergi tempat tidur, enggak. Oke, go to the room. Masuk ke kamar. Tidak boleh didisiplin depan umum. Ambil sabuk, sikat. Sorry that I told you. 5 menit kemudian turun lagi. Ron, oke, sikat lagi kali kedua. Turun lagi. Lah ini sudah 3 kali. Sikat lagi. Turun lagi. Sikat lagi. Sudah ke-4 kali. Masih turun lagi. Kebodohan belum meninggalkan. 6 kali. Saya pikir 6 kali sudah cukup. Angka manusia kan. Enggak, masih turun lagi. Sikat. Kali yang ke-7. Setiap kali saya pukul anak saya, setiap kali saya bertanya kenapa papi pukul, dia mengaku kesalahannya, berdoa dengan dia langsung. Terus dulu ya. Yang mau keluar boleh keluar, tapi saya nggak bisa khotbah untuk kursi-kursi. Ini jenius. Belajar sungguh-sungguh ujian A, belajar tidak sungguh-sungguh ujian A. Sampai saudara-saudaranya cemburu. Pada waktu usia kira-kira 13 tahun. Tugas-tugas yang kami perintahkan dia kerjakan, atur tempat tidurnya, cuci piring atau tidak dikerjakan, malas, berkali-kali ditegur. Lalu disiplin karena mengasihi kan. Saya dan istri mengambil persetujuan untuk tidak boleh makan. Saya datang kepada anak saya. Dan saya berkata, tapi hati saya nangis. Saya berkata kepadanya, Ron, menurut firman Tuhan, orang malas tidak boleh dikasih makan. Kalian boleh ketawa, tapi di dalam saya hancur berkeping-keping. Ayah yang mengasihi anak. Tega memberikan disiplin seperti itu. Kebodohan meninggalkan dia.
Setelah dipukul 7 kali, besok harinya, waktu saya bilang, Ron, time to go to bed, senyum dan pergi ke tempat tidur. Kebodohan sudah meninggal. Anak ini tidak tahu bahwa malas itu merupakan suatu kebodohan yang ada dalam dirinya. Boleh pintar, tapi nanti sebentar di dunia kerja, you jadi apa, nak? Itu sebabnya, sebelum dia wisuda, saya ulangi kesaksian ini. Sudah ada utusan datang ke universitas dan minta Roni bekerja dalam perusahaan raksasa Amerika ini. Kerja. Belum terlalu lama, usia belum 30 tahun. Sudah ditetapkan menjadi manajer muda dalam perusahaan. Lalu dia tegur karyawan yang gaji paling tinggi dalam perusahaan. Berkali-kali ditegur, tidak dengar-dengaran. Dan pada akhirnya Roni pecat. Setelah Roni pecat karyawan ini, dia datang kepada Roni dan dia berkata, tunggu saya di pengadilan. Pertanyaannya, kenapa Roni pecat karyawan yang gajinya paling tinggi dalam perusahaan? Malas. Apa? Apakah Roni pernah dapat disiplin karena malas? Sekarang tampillah seorang yang masih muda tapi bijaksana. Dalam perusahaan di mana bos-bos besar tidak berani memecat karyawan ini. Anak kami berani memecat karyawan itu disebabkan karena sudah mendapat disiplin di rumah dan kebodohan meninggalkannya. Mau bahagia dalam hidup, saudara? Halo? Mau bahagia? Oke, sudahlah. Saya tidak perlu jelaskan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tapi yang tangannya menyembuhkan pula. Akhir dari masa di mana Ayub diperhadapkan dengan tantangan-tantangan. Dia ditegur oleh Tuhan, dia bertobat. Dan akhirnya Tuhan memberkati dia dengan luar biasa di akhir hidupnya. Yang ketiga, tanpa kekudusan tidak ada seorang memandang Allah. Iya atau tidak? Inilah sebabnya Tuhan menggunakan metode ini. Dan janganlah melupakan nasihat Allah ini yang diberikan kepadamu sebagai anaknya. Anakku, perhatikanlah baik-baik ajaran Tuhan dan janganlah berkecil hati kalau ia memarahimu. Sebab Tuhan menghajar setiap orang yang dikasihinya dan ia mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anak. Orang tua kita yang di dunia mengajar kita hanya dalam waktu yang terbatas. Menurut apa yang mereka merasa baik. Tetapi Allah mengajar kita untuk kebaikan kita sendiri. Supaya kita dapat menjadi suci bersama-sama dengan Dia. Pengalaman hidup. Saya melarikan diri dari pelayanan. Bekerja dalam satu organisasi yang kuat. Banyak gereja-gereja besar di daerah Maluku. Tapi tidak pernah membiayai perjalanan-perjalanan penginjilan saya. Selalu dibiayai oleh orang tua saya sendiri. Lalu satu hari saya pikir, untuk apa terus dalam pelayanan? Dapat apa sebagai seorang anak muda? Berpikir, hari esok saya suram. Hari esok saya kelam. Kalau terus dalam pelayanan seperti begini, pasti anak-anak muda yang ada di sini juga berpikir seperti itu. Kira-kira begitu. Sementara saya setir kapal ini. Kapal kecil tidak besar, tapi duitnya masuk besar. Lautnya tenang sekali. Sementara menikmati perjalanan, tiba-tiba saya mendengar suara.
Dan suara itu berkata, ingat Nabi Yunus. 3 kali suara itu berbicara dari dalam. Ingat Nabi Yunus. Saya tidak peduli dengan suara itu. Membangkang. Tiba-tiba saya lihat dari timur. Naik segumpal awan yang gelap. Lalu tofan mengamuk. Kapal kecil itu diombang-ambingkan. Begitu rupa. Karena saya tidak punya pengalaman banyak dalam menjalankan kapal, saya serahkan kepada kapten untuk menjalankan itu kapal, mencari tempat perlindungan. Dalam peristiwa itu, ada sesuatu yang terjadi dengan saya, sehingga saya harus mengalami pengalaman yang disebut mabuk darah. Karena kepala batu. Saya tidak tahu apa jadinya saya hari ini. Kalau saya terus saja dalam bisnis konvensional seperti itu. Saya tidak tahu apa jadinya. Tapi karena Tuhan mengasihi saya, Dia menegur saya dengan keras. Karena itu saya bertobat. Lalu saya ada di sini hari ini bersama-sama dengan kalian untuk mengajar mengenai keindahan dari teguran. Kekudusan hidup mewarnai perjalanan kita. Yang tidak bersedia, kemudian kita akhiri dengan cara yang tepat dalam menegur. Ada orang-orang yang memang tidak bersedia untuk menegur satu dengan yang lain. Maka, kalau Anda tidak menegur kesalahan saudaramu, Anda menanggung dosa dari saudaramu itu. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Sekarang ini contoh, saya lihat Marinus berbuat dosa. Tapi saya tidak menegur Marinus karena dosa yang diperbuat. Dosa apa yang saya alami dalam hidup ini? Dosa tidak memberikan kesempatan Marinus untuk bertobat setelah ditegur. Jelas atau tidak? Itu dosanya. Lalu yang melihat, yang harus menegur, tapi tidak menegur, maka orang itu menanggung dosa karena orang yang bersalah tidak ditegur dengan tujuan bertobat. Yang kedua, baca dengan suara keras. Anda lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi saudara yang bersalah. Soalnya kalau tegur, nanti responnya terhadap saya, artinya mengasihi diri sendiri. Tetapi kalau kita tegur, lihat, orang yang kita tegur lambat atau cepat menjadi sahabat kita. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada apa? Jadi pada waktu saya melihat seseorang berbuat salah dan saya menegur dia, maka kasih yang tersembunyi yang ada di dalam saya, kasih itu termanifestasikan keluar dalam hal menegur. Baca ayat 6, 1, 2, 3. Kalau saya menegur Marinus, Marinus dapat saja membenci saya. Tapi menurut Allah, saya adalah sahabat dari Marinus. Karena seorang sahabat memukul dengan tujuan. Baik. Kita terus. Anda tidak mengasihi. Tapi sebenarnya Anda membenci yang bersalah. Baca dengan saya. 1, 2, 3. Siapa tidak menggunakan tongkat
Yap. Semua anak-anak rohani ada di sini kan? Halo? Semua kalian ini anak-anak rohani bukan? Jadi kalau ada yang panggil saya opa, tidak ada di Alkitab. Yang ada di Alkitab hanya anak, orang muda, dan bapak-bapak. Oke. Kita terus ya? Sudah hampir selesai? Mau dipakai Tuhan? Untuk menjadi berkat seorang dengan yang lain? Mau dipakai Tuhan? Di mana kita semua akan hidup dalam kekudusan? Dan akhirnya surga dalam kenyataan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang yang akan melihat Tuhan. Masuk kepada bagian yang terakhir, supaya kita tidak salah dalam menggunakan kepercayaan Allah bagi kita untuk saling menegur. Maka yang pertama, motivasi kita kasih. Meskipun yang ditegur salah bereaksi terhadap kita yang menegur, yang penting kita telah memanifestasikan kasih. Tidak perlu panjang lebar. Yang kedua, pada waktu anak-anak saya membuat kekeliruan atau kesalahan, saya marah. Tapi setelah saya marah, saya tidak boleh lalu menegur. Setelah saya marah, saya tidak boleh langsung mengambil sabuk dan sikat. Saya harus izinkan amarah itu reda. Dengan mengizinkan amarah itu reda, saya ambil sabuk dan saya pukul. Itulah yang disebut disiplin dan bukan menghukum anak. Itulah yang disebut disiplin. Roh di balik yang memberikan teguran adalah roh yang lemah lembut. Cara untuk menegur dengan menggunakan ucapan kata-kata bijaksana. Minta dari Tuhan, berikan saya hikmat-Mu Tuhan, supaya waktu saya memberikan teguran, teguran ini dapat diterima oleh sahabat saya. Dan yang terakhir, saat untuk menegur. Kalau seseorang bersalah kepada kita, maka empat mata kita datang kepadanya dan kita memberikan teguran dengan motivasi, kasih, dengan kelembutan, dengan menggunakan kata-kata yang tepat dan bukan sebagai hakim. Lalu cara yang lain. Ada kalanya kita harus berkhotbah dan di depan umum. Kita tegur semua orang. Coba saya minta sekali lagi Marinus atau siapa yang ada ayatnya. Baca pertama Timotius pasal 5 ayat yang ke-20 dengan suara yang keras. Ya, silakan Marinus. Di depan semua. Agar yang lain takut, supaya mereka juga tidak berbuat dosa yang sama. Selamat menikmati keindahan hidupmu, karena terbuka untuk menerima teguran. Anda terhindar dari kedunguan seumur hidup. Anda menjadi orang-orang yang bijaksana. Kesuksesan dan kebahagiaan itu sudah ada di depan perjalanan kehidupan kita sekalian. Kita semua berdiri.